Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akin Andika Putra dengan NIM C1C020141 dari kelas R11 Akuntansi akan presentasikan salah satu materi penganggaran yaitu penyusunan anggaran jangka panjang. Yang akan menjadi pokok bahasan pada pembahasan kali ini ada 6 poin. Poin pertama yaitu terkait pengertian anggaran jangka panjang. Kedua, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian rencana investasi. Yang ketiga, penyusunan anggaran jangka panjang. Yang keempat, perhitungan arus kas masuk bersih. Yang kelima, metode nilai usul investasi. Dan yang keenam, analisis risiko dalam keputusan investasi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian anggaran jangka panjang. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut M. Nafarin, anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Sedangkan menurut Danang Sunyoto, anggaran jangka panjang atau anggaran strategis yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian rencana investasi. Yang pertama yaitu arus kas. Arus kas terdiri arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut. Sedangkan arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan. Yang kedua yaitu biaya modal, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto yang dapat dijadikan nilai sekarang. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata terbobot. Yang ketiga yaitu nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama nilai majemuk, kedua nilai majemuk dari anuitas, yang ketiga faktor dana pelunasan, yang keempat nilai sekarang, yang kelima nilai sekarang dari faktor anuitas, yang keenam faktor kembali modal. Selanjutnya penyusunan anggaran jangka panjang. Biasanya dimulai dengan merencanakan keperluan investasi untuk aset tetap. Lalu aset tetap seperti mesin dan alat-alat peralatan pabrik direncanakan untuk dibiayai dengan kredit investasi bank. Jika pajak 10%, dapat disusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. Sebelum menyusun anggaran yang panjang seperti anggaran operasional dan anggaran keuangan, harus disusun terlebih dahulu rencana pinjaman di bank berjangka panjang beserta bunganya. Lalu terkait anggaran operasional yang akan disusun terdiri atas anggaran jualan, produk, anggaran biaya baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya operasi pabrik, anggaran beban usaha, dan anggaran laba rugi. Setelah anggaran operasional disusun, kemudian disusun anggaran keuangan berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Selanjutnya itu perhitungan arus kas masuk bersih. Setelah menyusun anggaran jangka panjang, kemudian menjadi masalah apakah rencana beli aset tetap tersebut layak atau tidak untuk disetujui. Oleh karena itu, untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usul investasi, ada beberapa metode yang menggunakan dasar perhitungan arus kas masuk bersih. Yang pertama yaitu arus kas masuk bersih tanpa bunga. Yang rumusnya yaitu AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan, di mana penyusutan tersebut mencakup depresiasi, amortisasi, depresi, penghapusan piutang, dan turun harga. Lalu metode kedua yaitu arus kas masuk bersih dan bunga. Rumusnya yaitu laba setelah pajak bunga ditambah penyusutan ditambah 1 dikurangi pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penilaian usul investasi. Yang pertama ada masa pulih, yang merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Yang kedua, nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Metode ketiga yaitu indeks kemampulabaan, yang merupakan pelengkap dari metode nilai sekarang bersih, yaitu apabila terdapat beberapa usul investasi yang besar yang berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama, sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. Metode yang keempat ada tingkat imbalan internal, yang merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0.
Lalu yang terakhir yaitu metode imbalan akunting atau kita kenal dengan return on investment (ROI), yang merupakan metode yang mendasarkan laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan presentasi laba bersih setelah pajak dihitung dari rata-rata investasi. Pokok pembahasan terakhir yaitu analisis risiko dalam keputusan investasi. Untuk mengukur risiko dari usul suatu investasi dapat digunakan dengan rumus standar deviasi ataupun koefisien variasi ataupun nilai bobot, di mana standar deviasi sama dengan akar dari sigma pangkat N1 HN dikurang H kuadrat dikalikan dengan BN. Sedangkan koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi dengan nilai bobot. Nilai bobot sendiri didapat dengan dapat dengan menghitung sigma N1 BN dikalikan dengan HN, di mana B sama dengan bobot atau probabilitas dan H sama dengan hasil, sedangkan N adalah alternatif keadaan yang diidentifikasikan pada saat itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.